Apa definisi berani menurut Ernest Hemingway? Dalam esainya yang berjudul Taking a Chance for a Free Safe, Hemingway menulis sebuah esai tentang pengalamannya bercukur di sebuah sekolah pangkas rambut di Toronto. Ini adalah semacam sekolah bagi para pemangkas rambut pemula. Jadi disinilah mereka berada, mereka melatih skill, melatih teknik dalam mencukur rambut. Di dalam esai ini, Hemingway menjelaskan ada dua pelayanan gratis di Toronto. Yang pertama adalah pangkas rambut ini, yang kedua adalah jasa cabut gigi di sebuah sekolah kedokteran di sana. Dikatakan juga jika kau ingin menghemat sebanyak 5,6 US dollar di Toronto, kau bisa mencoba sekolah pangkas rambut ini. Yang dimaksud berani dalam esai ini, Hemingway mengatakan bahwa tempat bagi para orang bebas dan yang berani adalah sekolah pangkas rambut. Kenapa? Karena mungkin yang dimaksud bebas adalah kau tidak perlu membayar, kau tidak perlu mengeluarkan sepeser pun uang. Yang perlu kau bawa adalah nyali. Jadi hanya itu saja jika kau datang dan meminta pelayanan gratis di sebuah sekolah pangkas rambut di Toronto. Kenapa dikatakan orang yang datang ke sekolah pangkas rambut adalah orang yang berani? Mungkin esai ini bisa menjelaskan. Jadi dalam esai ini Hemingway mencoba menggambarkan kejadiannya atau peristiwa adegan ketika dia mendatangi sebuah sekolah pangkas rambut di Toronto. Jadi pada suatu saat ia datang ke sebuah bangunan di mana di lantai utama berada ada sebuah kursi yang dijajar di depan dinding dan beberapa peralatan pangkas rambut yang ditata secara rapi. Nah, disinilah Hemingway masuk dan seorang mempersilahkan Hemingway. Namun Hemingway menolak. Bukan di sini tempat para pemberani dan atau para orang bebas dan berani berada. Jadi akhirnya Hemingway menuju ke lantai 2 atau lantai di atas lantai utama ini. Di sana ada beberapa pemuda, segerombolan pemuda mengenakan jaket berwarna putih dan gumaman-gumaman bagaimana orang-orang tertawa di sana. Ketika Hemingway naik, seorang berujar, silakan pekerjaan gratis dimulai, kurang lebih semacam itu. Namun para gerombolan pemuda ini tidak ada yang mau mengerjakannya. Seperti kita tahu di sini pun kurang lebih semacam itu. Tidak ada orang yang mau mengerjakan pekerjaan gratis. Ternyata di sana juga semacam itu. Namun Hemingway tetap duduk di sebuah kursi, di salah satu kursi di lantai 2 itu, dan di sanalah berdiri seorang pemuda berambut merah. Seorang pemuda berambut merah yang akan menangani pangkas rambut Hemingway. Dan para gerombolan pemuda, seperti yang kita tahu, mereka berteriak atau bertanya seperti olah-olah lah semacam itu. Mereka bertanya pada Hemingway atau salah seorang pemuda yang dalam esai ini disebut dengan toko si pemalas. Ia bertanya, apa lahirmu di Gor? Tentu saja Hemingway menjawab tidak, dan si pemalas tertawa, how gitu. Pada saat itu juga Hemingway melihat salah satu lengan si lelaki berambut merah yang akan menangani dia pangkas rambut ini dibalut sebuah perban. Kan untuk mengurangi kecemasan dari Hemingway bertanya pada si lelaki berambut merah, berapa lama kau akan turun ke lantai utama, lantai di bawah tadi. Jadi di lantai utama tadi adalah tempat berada para barber yang siap untuk membuka pangkas rambut di Toronto, barangkali semacam itu. Si lelaki berambut merah menjawab, aku telah ke sana dan kembali lagi ke sini, kurang lebih semacam itu. Dan dijelaskan di sini sebuah kejadian, si lelaki berambut merah mengalami sebuah kecelakaan. Sebuah pisau cukur hampir saja memotong lengan si lelaki berambut merah ini. Dan karena itulah si lelaki berambut merah ini kembali ke lantai 2 untuk mengulangi atau mengasah lagi skill dalam pangkas rambutnya. Mungkin pada saat inilah esai ini seakan-akan menunjukkan ketegangan, bagaimana sebuah jantung berdebar mungkin di sini, yang mana di sini seakan-akan nyawa Hemingway ini dipertaruhkan untuk seorang barbershop pemula atau seorang barber pemula. Jadi mungkin ini relate dengan
kejadianku beberapa hari yang lalu. Seorang teman mengirimkan pesan mendaftarkanku ke salah satu pangkas rambut gratis di sebuah tempat di pinggiran Lamongan. Aku mengiyakan, memang mungkin waktunya untuk memangkas rambut. Ini dia hasilnya. Menurutku ini tidak terlalu buruk, bahkan lebih baik. Namun ketika pangkas rambut ini berlangsung, aku juga sedikit banyak mengalami ketegangan. Mungkin juga ketegangan yang seperti yang dialami oleh Hemingway, tapi mungkin tidak terlalu mendramatisir lah. Kurang lebih semacam itu. Dalam esai ini, Taking a Chance for a Free Shave, Hemingway menjelaskan tentang peristiwa atau kejadian pada saat ia mencukur rambut. Yang kedua, ia juga memberikan informasi tentang opsi-opsi pelayanan gratis di Toronto. Yang kedua ini adalah pelayanan cabut gigi, yang mana ini bisa dilakukan di sekolah kedokteran gigi, dilakukan oleh para dokter-dokter gigi yang tidak lulus dan didampingi oleh para ahli. Dan yang lainnya adalah opsi-opsi lain hidup gratis di Toronto. Mungkin teman-teman untuk lebih lengkapnya bisa membaca sendiri esainya yang berjudul Taking a Chance for a Free Shave. Esai ini telah saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya muat di sebuah web frasepinggir.my.id dengan judul coba peruntungan buat cukur gratis. Nanti akan ku kasih link pemuatannya untuk teman-teman yang mau baca. Mungkin kurang lebih itu saja dari konten kali ini. Subscribe, komen, like, dan share jika konten semacam ini bermanfaat menurut teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa lagi.